Selamat pagi Pak Aswan, tim dosen mata kuliah TTKI dan juga penonton-penonton lainnya. Pada hari ini saya akan memberikan presentasi dari kelompok 8 kelas 57 TTKI tentang pembuatan sabun berbasis ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Jadi kelompok kami itu terdiri dari 3 anggota, saya, Ken Veniasko dengan NIM 107244045, Joseph Anderson Rinaldi, dan Sebastian Romel Wirakusuma. Untuk latar belakang mengapa kami memilih judul ini, pertama, sabun itu merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Karena setiap hari kami itu menggunakan sabun dalam saat kita mandi, saat mencuci piring, dan juga banyak saat waktu-waktu lainnya. Setelah itu, terdapat juga banyak penelitian sebelumnya mengenai proses pembuatan sabun, tetapi belum ada dokumentasi tentang proses pembuatan sabun dengan menggunakan penambahan ekstrak daun kelor. Untuk rumusan masalahnya, yang kami rumuskan ada 3. Yang pertama itu faktor apa yang melatar belakangi pentingnya pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor. Yang kedua, bagaimana pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor itu dengan metode hot process. Dan yang ketiga, bagaimana kendala dalam pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Selanjutnya ada tujuannya. Jadi tujuan dari penelitian ini itu pertama untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pentingnya pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor. Yang kedua untuk mendeskripsikan pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Dan yang terakhir untuk menjelaskan kendala dalam pembuatan sabun dengan penambahan ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan metode descriptive analysis di mana kami itu mendeskripsikan kayak proses pembuatan sabun berbasis ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Dan kami mengumpulkan data itu dengan teknik studi literatur dan juga praktik lapangan. Jadi apa itu sabun? Sabun itu garam dari asam lemak baik jenuh maupun tidak jenuh yang mengandung setidaknya 8 atom karbon atau campuran dari garam-garam tersebut. Sabun itu biasanya terbuat dari minyak yang menjadi sumber asam lemak dan alkali yang berperan sebagai basa dengan air untuk melarutkan alkali tersebut. Sabun ini biasanya ada 2 proses pembuatannya. Yang pertama itu ada hot process dan juga hot process. Dari penelitian kami itu melakukan pembuatan sabun dengan metode hot process. Jadi metode hot process itu proses pembuatan sabun menggunakan bantuan dari sumber eksternal, panas eksternal seperti dari kompor untuk mempercepat proses saponifikasi sehingga sabun itu lebih cepat mengeras dan lebih cepat bisa digunakan. Jadi apa itu reaksi saponifikasi ini? Jadi saponifikasi itu reaksi yang terjadi antara asam lemak dan juga alkali untuk menghasilkan sabun. Berikut adalah reaksi kimianya, di mana R itu menunjukkan gugus untayan hidrokarbon tertentu dan M menunjukkan logam alkali seperti natrium, kalium, dan lain sebagainya. C3H5OH3 atau glycerol itu adalah gula sederhana yang pada trigliserida merupakan tulang belakang dari molekul tersebut. Untuk dampak dari penambahan ekstrak daun kelor itu, pertama, sabun dengan ekstrak daun kelor ini itu bisa berfungsi sebagai antioksidan alami, memiliki efek antiinflamasi dan antibakteri, dapat mengurangi peradangan pada kulit seperti jerawat, iritasi, bisa juga melindungi kulit dari kerusakan lingkungan, bisa juga memperhambat pertumbuhan mikroorganisme dan infeksi kulit ringan. Tapi dampak negatifnya juga ada, yang itu sebenarnya hanya untuk beberapa individu yang memiliki kulit yang sangat sensitif. Untuk bagi mereka yang mempunyai kulit sensitif itu, mereka itu mungkin bisa mengalami reaksi alergi ringan. Jadi dalam praktik lapangan pembuatan sabun kami itu ada bahan yang kami gunakan itu ada panci, wadah, kompor, termometer, timbangan, saringan, dan juga silikon mold atau cetakan silikon. Untuk bahannya ada minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, daun kelor, lye atau NaOH yang berperan sebagai alkalinya, dan juga pewarna dan pewangi. Gambaran umum pembuatan sabun. Jadi dalam slide ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk proses pembuatan sabun berbasis ekstrak daun kelor dengan metode hot process. Jadi langkah pertama itu untuk mempersiapkan semua alat dan bahannya. Setelah disiapkan alat dan bahannya, kita bisa
memulai dengan menimbang bahan-bahan yang nanti akan digunakan supaya lebih mudah saat membuat sabunnya. Setelah ditimbang, kita bisa memulai dengan membuat ekstrak daun kelor. Pertama, kita masukkan daun kelor ke dalam sebuah panci yang berisi air, lalu panci tersebut kita panaskan. Setelah airnya mulai terlihat lebih kuning atau kehijauan gitu, kita bisa matikan kompornya, lalu daun kelor itu disaringkan dan ekstraknya kita bisa simpan dalam sebuah wadah. Setelah itu kita membuat larutan lye. Lye itu biasanya tersedia itu dalam bentuk padat, jadi kita harus masukkan ke dalam air dan larutkan perlahan-lahan supaya tidak bereaksi dan menjadi meledak. Setelah lye itu dilarutkan ke dalam sebuah wadah, kita simpan wadah tersebut dan kita bisa memulai dengan memasukkan minyak-minyak yang tadi diukur di awal. Setelah minyak itu dimasukkan, kita panaskan minyak itu sampai mencapai suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Setelah itu kita bisa masukkan larutan lain yang dibuat tersebut sebelumnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai larutan sabun ini mulai mengeras atau menjadi kental. Setelah terlihat sudah lumayan kental, kita dapat masukkan pewarna dan juga ekstrak daun kelor yang dibuat di awal. Masukkan saja ekstrak daun kelornya secukupnya, tidak usah memasukkan semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk lagi dan campurkan semua larutan tersebut sampai larutan itu mulai memadat lagi. Setelah itu kita masukkan larutan tersebut ke dalam silikon moldnya. Udah. Dan sekian dari langkah-langkahnya. Selanjutnya itu adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan sabun kelompok kami. Jadi dalam pembuatan sabun ini kami dapat beberapa kendala. Yang pertama itu adanya minimnya informasi yang jelas tentang sabun, seperti dari perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak akan memberikan informasi tentang sabun, cara pembuatan sabun mereka. Jadi lumayan sulit untuk membuat sabun yang sangat baik. Setelah itu ada juga penentuan konsentrasi ekstrak yang digunakan dan juga waktu pemanasan larutan. Jadi waktu pemanasan larutan itu saat pertama kali kami membuatnya, kami memanaskan minyaknya terlalu panas sehingga tidak jadi dan minyak dan sabunnya itu kurang baik. Setelah itu ada juga keterbatasan alat dalam pembuatan sabun, dimana timbangan itu karena kami tidak bisa mengkalibrasi timbangannya supaya dalam kondisi yang optimal, sehingga dalam penimbangannya mungkin ada kesalahan sedikit. Sekian dari presentasi saya, terima kasih sudah mendengarkannya. Bye bye.